Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami semuanya, khususnya kelas 10 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, simak, dan perhatikan. Minggu yang lewat pelajaran kita pengolahan informasi digital. Sekarang masuk kita ke A-nya, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis atau membuat atau menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Pada pelajaran ini di sini akan kita bahas mengenai perangkat lunak Microsoft Word 2013. Langkah-langkah untuk mengaktifkan Microsoft Word ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Itu bisa kita gunakan dia melalui menu Start. Kalau melalui menu Start, yang pertama klik menu Start, baru pilih All Program, baru Microsoft Office, baru pilih dia Microsoft Word 2013. Tunggu beberapa saat, maka lembar kerja dari Microsoft Word 2013 akan muncul di monitor. Atau bisa juga apabila layar utama Windows kita sudah aktif di situ, ada ikon Microsoft Word yang dilambangkan dengan huruf W. Bawa pointer ke shortcut tersebut. Sesudah berada di sana, lakukan dia double klik. Tunggu beberapa saat, maka lembar kerja Microsoft Word 2013 itu akan muncul juga di monitor. Ini contohnya. Ada di sini contoh daripada lembar kerja Microsoft Word 2013. Di sini bagian ini dinamakan dia dengan Quick Access Toolbar. Kemudian di sini ada juga dia bagian di sini dinamakan dia dengan Ribbon. Kemudian ada di sini contohnya dokumen baru .docs Word. Ini dinamakan dia dengan Title Bar. Kemudian bisa juga kita lihat di sini nih, ini dinamakan dengan Help, Ribbon Display Option, Minimalis, Maximalis, dan Close. Ini dia Close, ini Maximize, ini Minimize. Kemudian ada lagi di sini di bawahnya, ada di sini bisa kita perhatikan, itu dinamakan dia dengan Account Access. Kemudian bisa juga kita perhatikan di sini dari gambar ini, mungkin anak-anak kami lebih mudah memahami. Ini dinamakan dia dengan Group Ribbon. Ada lagi di sini ruler. Ruler ini dia contoh rulernya. Rulernya ada dia horizontal, kemudian ada juga dia vertikal. Kalau horizontal ini contohnya dia ke samping kiri dan ke samping kanan. Sedangkan ruler vertikal itu ke atas dan ke bawah. Kemudian ada lagi scroll bar. Ini scroll bar. Scroll bar ini juga ada dua. Yang pertama ada dia vertikal, yang kedua ada horizontal. Ini contoh daripada scroll bar vertikal. Dia tegak lurus. Ini berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau scroll bar horizontal yang kita pergunakan, itu berfungsi untuk menggulung layar ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada lagi di sini, dinamakan dia dengan zoom control. Kemudian di sampingnya ini dinamakan dengan Webpack layout. Di sampingnya lagi ada di sini print out. Kemudian di sampingnya lagi ada red mode. Kemudian kita perhatikan lagi di sini, perhatikan ada di sini pack 1 of 1 atau 1 of 1, itu namakan dengan Feng number in document. Ada di sini word, itu adalah word count. Kemudian di sampingnya ada di sini namakannya dengan proofing checks. Kemudian ada di sini Indonesia, itu kita gunakan dia language atau bahasa. Ini memang contoh daripada lembar kerja Microsoft Word, lingkungan kerja antarmuka Microsoft Word 2013. Kemudian ada di sini beberapa ikon. Ini dia ikon-ikonnya. Ikon-ikon ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri sesuai dengan gambarnya masing-masing. Kemudian ada lagi menu bar. Di sini ada menu bar, ini dia menu barnya. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada pack layout, ada referensi, ada mailing, ada review, ada view. Apabila kita klik lagi di sini menu file, maka ikon yang terdapat pada menu file itu akan muncul. Begitu juga dengan menu home, menu insert, design, pack layout, referensi, mailing, review, dan view. Di dalamnya itu masih terdapat lagi beberapa ikon. Kemudian ada di sini berasa sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada ikon paste, ada ikon cut, ada ikon copy, ada di sini ikon font. Kebetulan font itu adalah jenis huruf teks. Font yang kita pergunakan di sini adalah Calibri Body.
Apabila anak kami ingin menggantinya, maka klik dia tanda panah yang di samping kali pribodi. Di situ akan muncul nanti jenis-jenis huruf teks. Klik dia jenis huruf teks sesuai dengan yang kamu inginkan. Tetapi yang biasa dipergunakan adalah Times New Roman, Arial, tetapi bisa kita buat sesuai dengan keinginan. Kemudian di sampingnya ada angka 11 di sini. Ini juga adalah font size, berfungsi untuk mengubah ukuran teks. Apabila anak kami ingin memperbesar atau memperkecil ukuran huruf, maka kita gunakan dia di sini font size. Biasa font yang kita pergunakan di situ ukurannya adalah 12, tetapi bisa kita buat dia sesuai dengan keinginan. Contoh, kamu ingin membuat ukuran teks pada judul, biasanya ukuran yang ada pada judul itu lebih besar daripada isi. Caranya, yang pertama blok dia judul, yang kedua baru klik dia di sini font size, keluar angka-angka, baru pilih dia angka sesuai dengan keinginanmu. Contohnya di atas angka 11, bisa kamu buat 12, 14, 16, atau sesuai dengan keinginanmu. Kemudian ada lagi di sini bold, italic, underline. Ikonnya ini dilambangkan kalau dia bold dengan huruf B dipertebal, italic I miring, kemudian underline U mempunyai garis bawah. Bold ini berfungsi untuk mempertebal, italic berfungsi untuk memiringkan teks, underline berfungsi untuk menggarisbawahi teks. Tetapi bisa juga kita pergunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Apabila mouse kita tidak ada, maka ikon bold, italic, underline tidak bisa kita pergunakan. Tetapi masih bisa kita perwakilkan dia dengan menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Untuk mempertebal, minggu yang lewat sudah kita pelajari dia, tetapi mengenai letak jari, baik dia jari yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Apabila kita ingin mempertebal, maka tekan dia Ctrl B. Kemudian untuk memiringkan Ctrl I, kemudian untuk menggarisbawahi Ctrl U. Apabila ibu suruh kamu mempertebal, memiringkan sekaligus menggarisbawahi teks dengan menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka bisa anak-anak kami buat. Tekan dia Ctrl B, jangan dilepas, baru tekan dia Ctrl I, baru tekan dia Ctrl U. Hasilnya di situ dipertebal, dimiringkan, dan mempunyai garis bawah. Begitu juga dengan ikon-ikon ini semua. Ibu rasa tidak usah lagi jelaskan satu persatu, karena sebelumnya ini sudah pernah ibu jelaskan. Ini juga ada di alignment, perataan teks. Ada di sini alignment left, ada center, ada alignment right, ada just type. Alignment left ini bisa juga kita pergunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, yaitu Ctrl L. Kalau dia center, kita pergunakan dia Ctrl E. Kalau dia right, kita gunakan dia Ctrl R. Kalau dia just type, kita gunakan dia Ctrl J. Left ini berfungsi untuk merata kirikan teks, center berfungsi untuk merata tengahkan teks, right berfungsi untuk merata kanankan teks, sedangkan just type berfungsi untuk merata kiri kanankan teks. Inilah dia contoh daripada lembar kerja Microsoft Word 2013. Kemudian ibu lanjutkan, nama fitur tadi ada minimize. Fungsinya digunakan untuk meminimalkan tampilan dokumen. Ada restore down atau maximize. Restore down digunakan mengembalikan tampilan dokumen dari full screen. Maximize digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. Kemudian ada dia close. Close itu berfungsi untuk menutup dokumen. Ini close ini ada dia di Word, nanti ada di Excel, di PowerPoint, di Access, atau semua program aplikasi. Apabila kita ingin menutup program aplikasi yang sedang aktif, maka caranya klik dia icon close yang berada di sudut kanan atas jendela yang dilambangkan dengan huruf X atau tanda kali. Tadi sudah ada gambarnya, mungkin sudah bisa anak-anak kami melihatnya. Ibu lanjutkan, ada lagi di situ account access, digunakan untuk masuk ke akun Microsoft. Ada ruler, ruler ini juga tadi sudah Ibu jelaskan, itu berada di bagian atas dan di bagian kiri yang berfungsi untuk membuat lebih mudah dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Ada lagi scroll bar ini juga tadi sudah Ibu jelaskan, itu berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, bawah, atau kanan kiri. Atau bisa juga dia berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat. Ada vertikal tadi kata Ibu, ada horizontal. Kalau dia vertikal, menggulung layar ke atas dan ke bawah.
Kalau dia horizontal berfungsi untuk menggulung layar ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada lagi page number in document, menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Ada lagi word count, menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. Kemudian ada proofing checks, digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. Ada language, ini pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Yang biasa kita pergunakan di sini pilihan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Tetapi bisa anak-anak kami ganti sesuai dengan bahasa yang diinginkan oleh anak-anak kami. Selanjutnya Ibu lanjutkan, ada lagi tadi di situ read mode, pilihan untuk menampilkan mode baca. Pada tampilan ini semua perintah edit dinonaktifkan atau hidden sehingga tampil penuh pada layar. Memungkinkan dapat membaca dari halaman satu ke halaman lain, memanfaatkan tanda panah di kanan dan di kiri halaman. Ada lagi print layout, merupakan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Terdapat page breaks di antara halamannya yang menunjukkan bagaimana dokumen terlihat ketika dicetak. Ada lagi web page layout, pilihan untuk menampilkan dokumen ke mode situs atau website dengan menghapus page breaks. Kemudian ada zoom control, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengaturan naskah. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur berikut ini. Perhatikan. Page layout. Untuk mengatur tata letak dokumen, hal pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal atau disebut juga dengan potret, atau horizontal disebut juga dengan landscape. Mengatur orientasi halaman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menu bar yang akan kita pilih jangan file, jangan home, jangan insert, jangan desain. Tetapi yang kita pilih di situ adalah page layout. Ini dia contohnya. Sesudah kita klik dia page layout, yang kedua, klik dia orientation. Ini dia orientation. Nanti apabila kita klik di orientation, maka akan keluar dia di situ orientasi kertasnya ada dua. Pilih portrait atau landscape untuk mengubah orientasi halaman. Apabila nanti potret yang kita buat, ini dia contohnya bentuknya memanjang atau vertikal. Tetapi apabila anak kami memilih landscape, bentuknya horizontal atau dinamakan juga dia dengan melebar. Karena sudah sama-sama kita ketahui, orientasi atau posisi kertas itu cuma dua, potret dan landscape. Potret sama juga dengan vertikal atau tegak atau lurus. Sedangkan landscape sama juga dengan melebar atau arah tidur. Selain pengaturan orientasi, juga perlu mengetahui ukuran kertas yang akan digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. Standar ukuran kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada di sini nama metriknya A5, ukurannya kita buat dia ke milimeter, 148 mm dikali 210 mm, atau ukuran incinya 5,8 inch dikali 8,3 inch. Ada lagi di sini ukuran kertasnya A4, 210 mm dikali 297 mm, atau kita buat dia ke inci 8,3 inch dikali 11,7 inch. Ada lagi A3, ukurannya 297 mm dikali 420 mm, ukuran incinya 11,7 inch dikali 16,5 inch. Kemudian ada lagi A2, ukurannya 420 mm dikali 594 mm, atau kita buat ukurannya ke inci 16,5 inch dikali 23,4 inci.
Kemudian ada lagi A1, ukurannya 594 mm dikali 841 mm, atau ukuran incinya 23,4 inci dikali 33,1 inci. Ada lagi A0, ukurannya 841 mm dikali 1189 mm, atau kita buat ke ukuran inci 33,1 inch dikali 46, inch. Kemudian ada lagi ukuran kuarto atau letter. Ukuran kuarto atau letter ini 215,9 mm dikali 279,4 mm, atau ukuran incinya 8,5 inch dikali 11 inch. Kemudian ada lagi di sini ukuran folio atau legar atau ledger. Ukurannya itu 215,9 mm dikali 355,6 mm, atau kita buat dia ke inci 8,5 inci dikali 14 inci. Kalau lebar kuarto dengan folio sama-sama 8,5. Tetapi yang berbeda di situ adalah panjangnya. Kalau panjangnya ini 11, ini 14. Ini dia ukuran kertasnya. Pada saat ini yang digunakan sebagai ukuran standar adalah A4. Oleh karena itu, Microsoft Word menyediakan A4 sebagai ukuran baku. Apabila ingin mengganti ukuran kertas, lakukan cara sebagai berikut. Yang pertama yang kita klik juga menu pack layout. Sesudah kita klik di menu pack layout, tadi kalau kita menentukan posisi kertas yang kita klik tadi itu adalah orientation. Sesudah kita klik menu pack layout, tetapi sekarang karena kita bukan menentukan orientasi kertas lagi, kita ingin mengganti jenis papernya atau jenis kertasnya, maka yang kita klik di sini adalah size. Apabila kita klik dia size, di sini akan keluar dia ukuran-ukuran kertas. Pilih ukuran kertas sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Kalau tadi A4, maka kita buat di sini A4. Kalau dia letter, yang kita pilih letter. Kalau dia legal, yang kita klik legal. Kalau dia A5, begitu juga dengan seterusnya, itu yang kita pilih. Setelah memahami berbagai jenis ukuran kertas, untuk pengaturan tata letak dokumen, perlu diperhatikan berbagai patokan, antara lain ukuran margin. Margin ini disebut juga dengan tepi kertas. Batas tepi kertas ini nanti ada dia 4, ada batas atas, ada batas bawah, ada batas kiri, ada batas kanan. Itu dia tepi kertas tersebut. Kemudian, selain margin tadi atau tepi atau batas kertas yang kita miliki, biasa di atas, bawah, kiri, kanan. Selanjutnya, jenis dan ukuran font. Jenis juga tadi sudah Ibu buat dia jenis-jenis teks. Kita gunakan dia font. Kalau ukuran font nanti kita gunakan dia font size. Kemudian yang perlu lagi kita tentukan di sini adalah spasi antar baris dan indentasi. Kalau spasi ini bisa kita buat dia 1 spasi, bisa kita buat 1,5, bisa kita buat dia double atau 2 spasi, bisa kita buat dia multiple sesuai dengan spasi yang kita inginkan. Berbagai margin standar dapat dilihat seperti tertera di bawah ini. Ini dia, bisa anak kami lihat. Ukuran standar batas tepi kertas. Yang pertama normal, 2,54 cm. Ini juga 2,54 cm, ini juga 2,54 cm. Kemudian ini juga 2,54 cm. Berarti bisa kita buat atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu semua kita gunakan dia dengan 2,54 cm. Kemudian ada lagi sempit atau narrow. Kalau itu semua kita pergunakan 1,27 cm. Sama ya. Ini juga sama, di atas 1,27 cm, di bawah juga, di kiri, begitu juga dengan di kanan. Moderat atau moderate itu 1,91 cm, kemudian 1,91 cm juga, kemudian ini 2,54 cm dan 2,54 cm.
Ada lagi di sini lebar atau wide 5,08 cm, 5,08 cm. Ini juga 2,54 cm dan 2,54 cm. Ada cermin atau mirrored, inside-nya 2,54 cm, outside-nya 3,18 cm, kemudian 2,54 cm lagi, baru 2,54 cm lagi. Itu dia batas-batas tepi kertas. Batas atas, batas bawah, batas kiri, dan batas kanan. Bisa anak-anak kami lihat di sini di tabel ini, atau tadi sudah Ibu jelaskan batas-batas dari tepi kertas tersebut. Selain patokan yang telah ditentukan tersebut, pengaturan tata letak dokumen terkait pula dengan fungsi dan keindahan. Orang menyimpan dokumen cetak sering menggunakan perforator. Jika tidak dicermati, lubang perforator akan mengganggu tampilan dokumen. Mungkin ada huruf yang hilang karena tertembus lubang perforator. Untuk mengantisipasi, gunakan fitur gater yang terdapat pada tab Page Layout, Margin, Custom Margin, dan Getter. Perhatikan lagi nih, Mam, menu bar yang kita pergunakan masih tetap dia menu Page Layout. Bukan File, bukan Home, bukan Insert, bukan Desain, tetapi Page Layout. Ini bisa anak-anak kami lihat arrow-nya, moderate-nya, wide-nya, mirrored-nya, Office 2003 default. Ada di sini custom margin. Klik menu Page Layout, baru custom margin, baru pilih dia gater, baru pilih gater position. Kemudian gater position di sini yang kita pilih adalah left. Ini dia previewnya hasilnya. Bisa anak-anak kami lihat. Karena dengan adanya gambar ini, maka anak-anak kami lebih mudah untuk memahaminya. Yang kedua, font. Font tadi sudah Ibu jelaskan, jenis huruf teks. Fitur untuk mengganti font dalam perangkat lunak pengolah kata dikelompokkan jadi satu dalam kelompok font. Kelompok tersebut memiliki berbagai pilihan untuk pemformatan font pada suatu teks dokumen. Misalnya, mengatur jenis font, ukuran font, atau warna. Arti di sini nanti jenis font ini jenis ukuran huruf teks, ukuran font. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan keinginan. Warna berarti dia font size untuk memberikan warna pada font color, untuk berfungsi untuk memberikan warna pada teks. Perhatikan contoh perubahan font berikut ini. Yang pertama, font yang kita pergunakan adalah Times New Roman. Ukurannya adalah 10. Tampilan fontnya seperti ini. Berarti ini jenis huruf teksnya adalah Times New Roman dan ukurannya adalah 10. Yang kedua, fontnya Lucida Handwriting. Perhatikan juga, ini dia bentuk daripada jenis fontnya. Kalau teksnya semua sama, dia sama-sama simulasi digital, tetapi yang anak-anak kami lihat di sini perbedaan fontnya. Begitu juga dengan font size-nya. Kemudian ada lagi di sini simulasi digital yang kedua di sini. Ada fontnya adalah jenis huruf teksnya Arial, size-nya adalah 14. Kita perhatikan yang nomor 1 dengan nomor 3 ini lebih besar dia ukuran font yang ada pada nomor 3. Karena ukuran font yang pada nomor 3 ini kita pergunakan dia 14. Sedangkan yang pertama kita pergunakan ukuran fontnya adalah 10. Kemudian yang keempat, jenis font yang kita pergunakan Increase font size. Kemudian di sini adalah 11. Ini dia contohnya simulasi digital. Ada lagi font color. Font color di sini tidak ditentukan dia lagi jenis huruf teksnya, tetapi yang kita buat di sini adalah warnanya. Karena fungsi font color itu tadi kata Ibu untuk memberikan warna pada teks. Warna selama ini yang sering kita perhatikan adalah yang biasa kita pergunakan adalah warna hitam. Tetapi bukan itu saja, bisa kita buat dia warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya, yang pertama, apabila sudah kamu melakukan pengetikan sudah selesai, warna yang kita pergunakan warna hitam, ingin kita ganti dengan warna merah. Yang pertama, blok teks yang akan dirubah warnanya. Yang kedua, baru klik di icon font color. Apabila kita klik di icon font color, di situ akan keluar dia kotak-kotak kecil. Di dalam kotak-kotak kecil itu penuh dengan warna-warni.
Baru klik dia warna yang kamu sukai. Kebetulan tadi warna merah, maka kita klik dia warna merah. Otomatis semua teks yang kita blok tadi akan berubah warna. Warna hitam itu sekarang berubah dia menjadi warna merah. Karena font color yang kita pilih di situ adalah red atau merah. Ibu lanjutkan lagi. Ada di sini text highlight color. Text highlight color di sini kebetulan kuning. Maaf anak-anak kami, ini belum sempat ibu buat warna teksnya adalah warna kuning atau yellow. Yang baru terbuat di sini nomor 5. Ini seharusnya dia warna kuning. Maaf untuk anak-anak kami. Kemudian ibu lanjutkan yang ketujuh, ada dia bold. Bold. Icon yang kita pergunakan B atau tombol kombinasi yang kita pergunakan nanti di situ adalah Ctrl B. Hasilnya bisa anak kami lihat di sini simulasi digitalnya langsung dia dipertebal. Teksnya itu langsung ditebalkan. Yang kedelapan ada italic. Ikonnya adalah huruf I. Tombol kombinasi keyboard apabila kita pergunakan adalah Ctrl I. Hasilnya lihat di sini simulasi digitalnya teksnya itu langsung dimiringkan. Kemudian ada lagi nomor 9 underline. Apabila kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard Ctrl U, ini dia hasilnya. Teksnya itu mempunyai garis bawah. Kemudian kalau yang kita pilih font, jenis teksnya itu Algerian, ini dia menghasilnya. Simulasi digital, tidak sama dengan teks-teks yang ada di atasnya. Ini dia contoh perubahan font yang bisa anak-anak kami perhatikan. Kemudian, ibu lanjutkan. Untuk mengubah font seperti tampilan di atas, dapat diatur dengan menggunakan cara sebagai berikut. Pilih teks yang akan diubah dengan cara blok teks simulasi digital. Karena contoh kata-katanya tadi yang kita buat adalah simulasi digital. Di tab Home, kelompok font, pilih salah satu format yang diinginkan, yaitu 1. Untuk mendapatkan jenis font menjadi Lucida Handwriting, klik panah ke bawah pada jenis font. Pilih font yang diinginkan. Yang kedua, untuk mengubah ukuran font menjadi 14, klik panah ke bawah pada font size. Pilih ukuran yang diinginkan. Karena apabila sudah kita klik di icon font size, yang keluar di situ adalah angka-angka. Apabila anak-anak kami ingin memperbesar atau memperkecilnya, di sini font 14 yang kita pergunakan, ibu suruh kamu perkecil, maka klik dia di bawah angka 14. Tetapi apabila ingin memperbesarnya, maka klik di atas angka 14. Yang ketiga, untuk menaikkan satu tingkat font dari sebelumnya, ukuran 10 contohnya, klik increase font size dengan shortcut Ctrl tambah Shift tambah tanda lebih besar. Font akan naik satu tingkat dari font sebelumnya. Jika ingin menurunkan satu tingkat, klik decrease font size di sebelah kanannya. Shortcut Ctrl Shift kemudian tanda lebih kecil. Kalau dia Ctrl tambah Shift kemudian tanda lebih besar untuk menambah. Kemudian kalau dia Ctrl Shift tambah tanda lebih kecil, dia mengurangi. Untuk memberi warna font menjadi merah, klik font color dan pilih warna yang diinginkan. Kalau warna merah, ya pilih warna merah. Kalau warna pink, pilih dia warna pink. Itu juga dengan seterusnya. Bisa anak kami lihat ini gambarnya. Simulasi digital. Kalau mengganti jenis huruf teksnya tadi, yang kita pilih tanda panah ke bawah yang ada pada font. Font yang kita pergunakan di sini adalah Arial. Kemudian kalau dia font size-nya mengubah ukurannya menjadi 14, ini dia font size, kita klik juga ini. Apabila kita klik ini, yang keluar nanti adalah angka-angka. Kemudian mana tadi huruf yang kamu inginkan, pilih. Apakah yang kamu inginkan itu adalah Lucida Breaks, atau Lucida Calligraphy, atau Lucida Console, kemudian Lucida Fax, begitu juga dengan yang lain. Nah, ini juga bisa anak kami lihat. Untuk memberi warna latar belakang kuning, klik text highlight color, pilih warna yang diinginkan. Bisa anak kami lihat di sini jenis huruf teks Arial. Kemudian fontnya 10. Nah, ini increase font size. Ada huruf A di sini, di sampingnya juga A. Ini decrease font size. Bisa anak kami perhatikan. Kemudian ini font color.
warna pada teks. Perhatikan font colornya di sini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ibu lanjutkan nomor 6. Untuk menebalkan font, klik bold atau dengan menekan tombol Ctrl B. Ini juga tadi sudah Ibu jelaskan. Yang ketujuh, untuk memiringkan font, klik italic atau dengan menekan tombol Ctrl I. Yang kedelapan, untuk menggarisbawahi font, klik underline atau dengan menekan tombol Ctrl U. Ini ya. Ini dia bold, ini italic, ini underline. Bisa kita ganti dia dengan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Untuk mempertebal ini Ctrl B, untuk memiringkan Ctrl I, untuk menggarisbawahi adalah Ctrl U. 9. Untuk mengubah font menjadi semua kapital, all caps, klik change case, maka akan muncul drop down menu. Klik perubahan yang diinginkan, atau dengan menekan tombol Shift tambah F3 berkali-kali hingga muncul perubahan yang diinginkan. Ini juga bisa anak-anak kami perhatikan. Menu bar yang di sini ada home, ada insert, ada design, ada back layout. Bisa anak-anak kami lihat. Karena dengan adanya gambar di sini akan memudahkan anak-anak kami lebih memahaminya. Ini juga bisa anak-anak kami perhatikan. Untuk mengubah font menjadi semua kapital, klik change case, maka akan muncul drop down menu. Klik perubahan yang diinginkan, atau dengan menekan tombol Shift F3 berkali-kali hingga muncul perubahan yang diinginkan. Ini dia ya, bisa anak-anak kami lihat uppercase-nya. Berarti teks kita sekarang sudah berubah dia menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk pertemuan ini. Kalau ada anak-anak kami yang kurang jelas atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.